Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gigi Lesnahan. Saya adalah salah satu mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membahas tentang teknik-teknik dasar komunikasi yang harus dikuasai guru BK atau konselor. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu tentang apa itu konseling. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Dan di sini ada 17 teknik yang harus dimiliki seorang guru BK atau konseling. Yang pertama itu attending atau perhatian, opening atau pembukaan, acceptance atau penerimaan, replacing, restatement atau pengulangan, reflect of feeling atau pemantulan perasaan, klarifikasi, structuring atau pembatasan, lead atau pengarahan, silent atau diam, reassurance, penguatan atau dukungan, rejection, penolakan, advice, saran atau nasihat, konfrontasi atau pertentangan, interpretation atau penafsiran, summary, simpulan, dan termination, pengakhiran. Namun di sini saya akan membahas 5 teknik dasar yang harus dikuasai dengan baik oleh guru BK atau konselor. Yang pertama itu attending. Attending adalah teknik keterampilan yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Keterampilan attending ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, posisi badan. Posisi badan ini termasuk gerak, isyarat, dan ekspresi muka. Di antaranya itu, posisi badan yang baik dalam attending itu mencakup pertama, duduk dengan badan yang menghadap konseling, tangan di atas pangkuan atau berpegang bebas, atau kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan gerak isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal. Kemudian adalah responsif, dengan menggunakan bagian wajah, umpamanya senyum, spontan atau anggukan kepala sebagai persetujuan atau pemahaman, dan kerutan dahi, tanda tidak mengerti. Kemudian ada badan tegak lurus tanpa kaku dan sesekali condong ke arah klien untuk menunjukkan kebersamaan dengan konseling. Kemudian teknik yang kedua itu clarification atau klarifikasi. Klarifikasi ialah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan konseling dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Bentuk respon konselor didahului oleh kata-kata pendahuluan, contohnya pada dasarnya, pada pokoknya, pada intinya, dan singkat. Contohnya begini, klien, begini Pak, saya sekarang ini dalam keadaan sulit. Setelah lulus nanti, saya ingin berwira swasta dengan membuka usaha kecil-kecilan di rumah, tetapi ibu menginginkan saya menjadi pegawai negeri. Katanya jadi pegawai negeri itu lebih tenang dibandingkan dengan jadi seorang wirausahawan. Ketanggapan konselor, pada dasarnya ada perbedaan keinginan antara Anda dan ibu Anda dalam hal pilihan pekerjaan. Kemudian teknik yang ketiga, yaitu reassurance. Reassurance adalah teknik atau keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya. Keterampilan ini atau teknik ini juga dapat digunakan untuk mendorong diri klien agar dirinya dapat lebih tabah dan tegar dalam menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Contohnya begini, konseling, Pak, nilai semester ini bagi saya adalah nilai yang sangat mengecewakan. Hal ini terjadi karena saya memang malas belajar. Namun, mulai semester depan, saya akan belajar lebih giat
dan selalu belajar walaupun tidak ada ulangan. Tanggapan konselor: bagus sekali. Jika Anda mulai semester depan belajar lebih giat dan selalu belajar walaupun tidak ada ulangan, tidak mustahil nilaimu akan lebih baik dari semester ini. Kemudian teknik keempat, yaitu advice. Advice adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi konseli agar dia dapat lebih jelas dan pasti mengenai apa yang akan dikerjakan. Secara umum ada 3 jenis advice, yaitu advice langsung, advice persuasif, dan advice alternatif. Yang pertama, advice langsung. Advice langsung adalah saran atau nasihat yang diberikan langsung kepada klien berupa fakta jika klien sama sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta atau hal yang ia hadapi. Kedua, advice persuasif. Ini adalah saran atau nasihat yang diberikan konselor bila mana klien atau konseli kita telah mengungkapkan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dari rencana yang akan dilakukannya. Yang ketiga, advice alternatif. Advice alternatif adalah nasihat atau saran yang diberikan konselor setelah klien mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap alternatifnya. Yang teknik yang kelima yaitu summary, kesimpulan. Kesimpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan oleh klien pada proses komunikasi konseling. Yang pertama, summary terdiri atas 2 jenis, yaitu summary bagian dan summary keseluruhan atau akhir. Summary bagian atau summary kesimpulan yang dibuat dari setiap saat dari percakapan klien dan konselor yang dipandang penting. Untuk kesimpulan tersebut didahului dengan kata-kata pendahuluan seperti untuk sementara ini, sampai saat ini, sejauh ini, selama ini, dan sebagainya. Yang kedua itu ada summary akhir atau keseluruhan. Summary akhir merupakan kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan akhir tersebut didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti ini: sebagai kesimpulan akhir, sebagai puncak pembicaraan kita, sebagai penutup pembicaraan kita, dari awal hingga akhir pembicaraan kita, dan sebagainya. Itu adalah beberapa teknik yang harus dikuasai oleh guru BK atau calon konselor. Dari beberapa hal yang tadi saya jelaskan, saya mengambil materi ini dari buku ajar pengantar keterampilan dasar konseling bagi konselor pendidikan Mula Warman, PhD, jurusan bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa.